Setelah 15 tahun bekerja di teknologi maju, kami sedang merestrukturisasi posisi Anda, Siti. Maria Susanti mengumumkannya, suaranya membawa nada kepuasan yang nyaris tak tersembunyi. Ia duduk di seberang meja kecil di ruang rapat, didampingi oleh Dewi dari bagian SDM. Keduanya memasang ekspresi penyesalan korporat yang dibuat-buat. Perusahaan sedang bergerak ke arah baru, tambah Dewi, sambil menyodorkan map coklat ke arahku. Kontribusi Anda sangat berharga, tapi kami menggabungkan divisi riset di bawah tim pengembangan produk. Aku mengangguk bijaksana, menerima map itu tanpa membukanya. Di dalamnya pasti paket pesangon standar. 2 minggu gaji untuk setiap tahun kerja, asuransi kesehatan lanjutan selama 3 bulan, dan daftar sumber daya konseling karir yang takkan pernah kugunakan. Saya sangat mengerti, jawabku, suaraku tenang. Keputusan seperti ini tak pernah mudah. Ekspresi lega melintas di wajah mereka. Mereka jelas mengharapkan air mata, protes, atau amarah. Bagaimanapun, aku adalah seorang wanita berusia 55 tahun yang didorong keluar dari industri teknologi, di mana pemuda lebih dihargai daripada pengalaman. Apa yang mereka tak tahu adalah bahwa aku telah mengantisipasi momen ini selama berminggu-minggu, sejak email salah kirim muncul di kotak masukku bulan lalu. Kami ingin Anda membersihkan meja Anda sebelum Jumat. Lanjut Maria, semakin percaya diri melihat sikapku yang tampak menerima. Kami butuh kartu akses, laptop perusahaan, dan ponsel Anda sebelum pergi. Tim Anda akan diberitahu sore ini. Timku. 6 insinyur brilian yang kurekrut dan kubimbing sendiri selama bertahun-tahun. Tim yang sama yang membantuku mengembangkan algoritma pemrosesan terdistribusi, yang kini menjadi pondasi produk unggulan teknologi maju, Akuntansfera, perangkat lunak akuntansi yang digunakan oleh lebih dari 40% perusahaan besar di Indonesia, termasuk yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Tentu saja, kataku, bangkit dari kursi. Ada hal lain? Mereka saling pandang, jelas terganggu oleh ketenanganku. Maria pulih lebih dulu. Itu saja untuk sekarang. Terima kasih telah menjadikannya profesional. Saat berjalan kembali ke kantorku, aku melewati ruang rapat berdinding kaca, di mana tim eksekutif sedang bertemu. Melalui penghalang transparan itu, aku bisa melihat CEO Victor Luhur bergerak-gerik antusias di depan presentasi PowerPoint, berjudul Proyeksi Pendapatan Kuartal Terdebil. Victor Luhur yang sama yang mengklaim kredit atas algoritmaku di konferensi industri tahun lalu, hanya menyebutku sebagai salah satu anggota tim riset kami. Aku menutup pintu kantor dan mengeluarkan ponsel pribadiku, mengirim pesan teks singkat. Ini sedang terjadi. Jumat adalah hari terakhirku. Balasan datang seketika. Waktu yang sempurna. Kontrak sudah siap. Makan malam-malam ini untuk menyelesaikan detail. Aku tersenyum sambil memandang kalender di mejaku. Hari ini Rabu, Jumat aku akan meninggalkan teknologi maju untuk terakhir kalinya. Dan Senin, hari itu akan menarik. Di Jakarta yang panas dan lembab ini, kantor teknologi maju terletak di kawasan bisnis Sudirman, di mana gedung-gedung tinggi menjulang seperti pohon kelapa di pinggir pantai, tapi dikelilingi hiruk-pikuk, lalu lintas dan suara azan yang bergema dari masjid terdekat. Setiap hari, aku selalu menyempatkan salat zuhur di musala kantor, meski sering terganggu oleh rapat mendadak. Sebagai seorang muslimah, aku selalu menjaga keseimbangan antara kerja dan ibadah, mengingatkan timku untuk tidak melewatkan waktu salat. Tapi di sini, di perusahaan yang semakin mementingkan efisiensi ala barat, nilai-nilai itu sering terabaikan. Pagi tadi, sebelum rapat pemecatan itu, aku sudah minum kopi tubruk hitam di warung kecil dekat rumahku, di pinggiran Jakarta Selatan, sebuah kampung yang masih hijau dengan pohon mangga dan rambutan. Suamiku, Ahmad, yang bekerja sebagai guru di sekolah negeri, selalu mengingatkanku untuk sabar menghadapi tekanan kerja. Ingat Siti, rezeki dari Allah. Jangan lupa bersyukur, katanya sambil menyajikan nasi goreng halal untuk sarapan kami. Anak-anak kami,
Dua putri yang sudah kuliah di Universitas Indonesia sering bertanya mengapa aku bertahan di perusahaan yang tak menghargai pengalaman perempuan seusiaku. Tapi aku selalu jawab, ini bagian dari jihad ekonomi, Nak. Kita perempuan muslim juga bisa berkontribusi besar. Kini, duduk sendirian di kantor, aku merasa damai. Bukan karena marah, tapi karena rencana yang telah kupersiapkan. Email salah kirim itu membuka mata. Rencana mereka untuk mengklaim karyaku tanpa nama pencipta. Di Indonesia, di mana nilai keluarga dan hormat pada orang tua masih kuat, tapi di dunia korporat, usia sering jadi alasan untuk disingkirkan. Aku ingat bagaimana aku merekrut timku, seperti membangun keluarga kecil di kantor. Kami sering berbuka puasa bersama saat Ramadan, berbagi kurma dan kolak di ruang istirahat, sambil diskusi ide-ide inovatif. Algoritmaku lahir dari malam-malam panjang itu, di tengah hujan tropis yang mengguyur Jakarta. Aku melirik jam dinding. Waktu asyar sebentar lagi. Aku akan salat dulu sebelum melanjutkan hari. Di luar jendela, matahari tropis menyinari gedung-gedung, mengingatkanku pada pantai di Jawa Barat yang sering kami kunjungi sekeluarga. Hidup di pulau ini penuh berkah, tapi juga tantangan. Dan hari ini, tantangan itu justru membuka pintu baru bagiku. Malam itu, aku bertemu Guntur Sulaiman di restoran Sunda Halal, sebuah tempat makan mewah yang jauh dari markas teknologi maju di kawasan Sudirman. Sebagai CEO sistem presisi, pesaing terbesar teknologi maju, Guntur tahu betul pentingnya menjaga kerahasiaan. Ia memesan ruang makan pribadi di belakang, terlindung oleh sekat bambu bergaya tradisional yang membuat suasana seperti di rumah keluarga di kampung Jawa. Mereka benar-benar melakukannya, kata Guntur, menggelengkan kepala setelah kami memesan makanan. Aku menduga mereka mungkin, tapi memecat orang yang justru mengembangkan teknologi inti mereka. Victor tak pernah paham apa yang sebenarnya aku ciptakan, jawabku, sambil menyeruput air mineral. Ia hanya melihat tampilan luar, antarmuka pengguna, potensi pemasaran, tapi arsitektur dasarnya. Itu hanya hal teknis baginya. Ironinya hampir terlalu sempurna. 3 bulan lalu, aku menemukan bahwa aplikasi paten untuk algoritma pemrosesan terdistribusiku tak pernah diajukan oleh tim hukum teknologi maju. Katanya kelalaian saat aku tanyakan. Mereka meyakinkanku akan segera menanganinya. Tapi ada yang aneh dengan respons mereka, membuatku memeriksa dokumen internal perusahaan. Itulah saat aku menemukannya. Sebuah memo strategi yang menguraikan rencana untuk mengklaim algoritma itu sebagai teknologi yang dikembangkan perusahaan tanpa atribusi pencipta spesifik. Mereka berencana mendorongku keluar sebelum mengamankan paten. Tahu bahwa properti intelektual yang dikembangkan karyawan biasanya milik perusahaan. Apa yang tak diketahui teknologi maju adalah bahwa aku sudah mengerjakan penyempurnaan algoritma itu di waktu pribadiku, menggunakan peralatan pribadi. Penyempurnaan itu yang meningkatkan efisiensi pemrosesan hingga 43%, tak tercakup dalam perjanjian kerjaku. Aku diam-diam mengajukan paten atas nama sendiri bulan lalu, lengkap dengan cap waktu dan catatan pengembangan yang jelas, menunjukkan pekerjaan dilakukan di luar waktu perusahaan. Paten itu diterbitkan dengan cepat luar biasa, berkat perkenalan Guntur dengan pengacara IP terbaik. Semua dokumen sudah selesai, kata Guntur sekarang, menyodorkan map ke arahku. Begitu Anda tanda tangan, sistem presisi secara resmi memperoleh hak lisensi eksklusif atas paten Anda. Siaran pers akan keluar Senin pagi, mengumumkan Anda sebagai kepala inovasi baru kami. Aku meninjau dokumen-dokumen itu dengan cermat, meski sudah hafal poin-poin kuncinya. Bonus tanda tangan 7 digit, ekuitas substansial di sistem presisi, dan royalti berkelanjutan dari semua produk yang menggunakan algoritmaku. Apa kira-kira raut muka Victor saat sadar apa yang terjadi? Tanya Guntur. Tak bisa sembunyikan kepuasannya atas prospek itu. Aku lebih khawatir soal timku. Aku akui. Mereka tak layak terdampak bencana ini. Guntur mengangguk. Sudah diatur.
Kami punya posisi untuk keenamnya jika mereka tertarik. Jabatan senior dengan kenaikan gaji signifikan. Aku menandatangani halaman terakhir dan menutup map. Dalam satu gerakan elegan, aku telah mengamankan masa depanku, melindungi timku, dan memastikan pengakuan atas karyaku. Untuk awal baru, kata Guntur, mengangkat gelasnya. Dan untuk menghargai nilai diri sendiri, tambahku, menyentuhkan gelasku ke gelasnya. Di Jakarta malam itu, hujan tropis mulai mengguyur jalanan, membuat aroma tanah basah bercampur bau gorengan dari pedagang kaki lima di pinggir jalan. Restoran ini, dengan menu sate ayam halal dan sayur asam yang segar, mengingatkanku pada makan malam keluarga di rumah. Setiap Jumat malam, kami sekeluarga selalu berkumpul, sholat maghrib berjamaah, lalu makan bersama sambil berbagi cerita. Ahmad, suamiku, selalu memimpin doa sebelum makan, mengingatkan kami untuk bersyukur atas rezeki halal. Allah beri kita nikmat ini, jangan sia-siakan, katanya selalu. Tapi malam ini, aku sendirian dengan Guntur, meski pikiranku melayang ke keluarga. Putri-putriku, Aisyah dan Fatimah, pasti sedang belajar di kamar mereka, ditemani suara azan Isya dari masjid kampung. Aku sudah ceritakan rencana ini pada Ahmad kemarin, setelah sholat tarawih di bulan Ramadan lalu. Meski sekarang bukan Ramadan, tapi kebiasaan berdiskusi setelah ibadah tetap kami jaga. Ini ujian dari Allah, Siti. Gunakan ilmu yang Dia beri untuk keadilan, nasihatnya. Di Indonesia, di mana nilai gotong royong dan hormat pada sesama masih kuat, aku merasa langkahku ini bukan balas dendam, tapi memperjuangkan hak, seperti jihad melawan ketidakadilan di dunia kerja yang sering mengabaikan perempuan muslim berpengalaman. Guntur, seorang muslim taat juga, memesan makanan tanpa alkohol, hanya teh tawar hangat yang harum daun pandan. Kami bicara panjang lebar tentang industri teknologi di Indonesia. Bagaimana perusahaan lokal seperti teknologi maju sering tiru model barat, tapi lupa nilai-nilai Islam seperti amanah dan kejujuran. Di sistem presisi, kami prioritaskan karyawan sebagai keluarga. Ada waktu salat, bahkan ruang mushola yang nyaman, katanya. Aku tersenyum, membayangkan hari-hari depan di sana, di mana aku bisa bekerja tanpa khawatir melewatkan waktu ibadah. Berbeda dengan teknologi maju yang rapatnya sering molor hingga azan berkumandang. Saat hujan reda, kami berpisah. Aku naik ojek online pulang ke rumah di Jakarta Selatan, melewati jalanan basah yang mencerminkan lampu neon. Di rumah, Ahmad menunggu dengan secangkir jahe hangat. "Bagaimana, Bu?" tanyanya lembut. Aku ceritakan semuanya, sambil kami duduk di teras, mendengar suara katak di sawah kecil belakang rumah. Suasana tropis yang selalu menenangkan. Malam itu, sebelum tidur, aku sholat Isya dan berdoa, memohon petunjuk Allah agar langkah ini membawa berkah, bukan hanya untukku, tapi untuk keluarga dan timku yang seperti saudara. Besok, Kamis dan Jumat, akan jadi hari-hari sibuk, tapi aku siap menghadapinya dengan hati tenang. Kamis dan Jumat berlalu dalam kesibukan wawancara keluar, rapat transfer pengetahuan, dan perpisahan dengan rekan kerja. Aku menjaga sikap profesional sepanjang waktu, meski rumor menyebar di seluruh perusahaan. Para asisten administrasi memberiku pandangan simpati di lorong-lorong. Para pengembang junior mendekat dengan canggung, meminta rekomendasi LinkedIn sebelum aku pergi. Aku mendokumentasikan segalanya dengan teliti. Setiap proyek, setiap kata sandi, setiap proses. Mengetahui betul bahwa teknologi maju akan segera sadar betapa mereka bergantung padaku. Keputusanku meninggalkan catatan transisi lengkap bukan karena kebaikan hati. Itu adalah bukti. Bukti bahwa aku bertindak dengan itikat baik, sementara perusahaan tidak. Selama wawancara keluar terakhir pada Jumat sore, Dewi dari SDM menjalani daftar periksa standar dengan efisiensi mekanis. Anda paham bahwa properti intelektual apapun yang dikembangkan selama masa kerja tetap milik teknologi maju, katanya, menyodorkan perjanjian kerahasiaan ke arahku. Tentu saja, jawabku ramah.
Apapun yang dikembangkan dalam ruang lingkup pekerjaan, menggunakan sumber daya perusahaan selama waktu perusahaan. Aku tekankan kualifikasi itu sedikit, tapi Dewi terlalu sibuk mencentang kotak untuk menyadarinya. Dan Anda menyatakan tidak memiliki salinan informasi milik perusahaan. Aku tak mengambil apapun yang milik teknologi maju. Konfirmasiku jujur. Paten itu milikku sendiri, lagi pula. Saat mengemas barang-barang pribadi dari mejaku, foto keluarga, koleksi lencana konferensi yang menandai 15 tahun di industri, mug kopi yang diberi timku Natal lalu, Maria datang, bersandar di kusen pintu dengan santai buatan. Aku hanya ingin pastikan semuanya jelas untuk kepergianmu, katanya, memerhatikanku memasukkan barang ke kotak kardus. Sangat jelas, jawabku, membungkus penghargaan kecil yang kuterima untuk algoritma yang kini jadi pusat rencanaku. Ironinya tak luput dariku saat membungkusnya di antara lapisan tisu. Kau tahu, Siti, keputusan restrukturisasi ini tak pernah pribadi, lanjut Maria. Victor merasa perusahaan perlu bergerak ke arah yang lebih muda. Aku angkat pandang, menatap matanya langsung. Aku paham sepenuhnya. Bisnis adalah bisnis. Sesuatu dalam nadaku membuatnya terdiam. Sekejap, keraguan melintas di wajahnya, tapi ia cepat abaikan. Apa yang bisa dilakukan seorang wanita 55 tahun yang segera menganggur? Apakah kau akan libur dulu? Tanyanya. Nada prihatin buatan. Sebenarnya, aku sudah punya rencana, jawabku. Aku mulai Senin. Oh, kejutan melintas di fiturnya. Cepat sekali. Apa menarik? Aku tersenyum. Sangat. Posisi kepemimpinan. Aku cukup antusias. Ia mengangguk absen, sudah secara mental beralih ke urusan lain. Nah, semoga sukses. Saat berjalan keluar dari markas kaca teknologi maju untuk terakhir kalinya, kartu akses diserahkan dan barang pribadi dibawa. Aku berhenti sejenak memandang gedung di mana aku habiskan 15 tahun karirku. Di lantai atas, aku bisa lihat ruang rapat eksekutif menyala untuk rapat malam. Mungkin membahas cara membagi tanggung jawabku di antara staf lebih muda, kurang berpengalaman, dan jauh lebih murah. Mereka tak tahu bahwa dalam kurang dari 72 jam, ruang itu akan jadi tempat rapat krisis darurat. Di Jakarta yang gerah ini, Jumat sore selalu ramai dengan orang-orang pulang kerja lebih awal untuk sholat Jumat. Aku sendiri, setelah keluar gedung, langsung ke masjid terdekat di kawasan Sudirman, bergabung dengan jamaah perempuan di saf belakang. Suara imam membaca khutbah tentang kesabaran dan keadilan membuat hatiku semakin mantap. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, katanya, mengingatkanku pada ayat Al-Quran yang sering Ahmad bacakan saat kami menghadapi ujian rumah tangga. Pulang ke rumah di pinggiran Jakarta Selatan, aku disambut aroma masakan halal dari dapur, ayam goreng bumbu kuning yang dimasak Ahmad. Bu, bagaimana hari terakhir? Tanyanya sambil memelukku. Anak-anak, Aisyah dan Fatimah, sudah pulang dari kampus, membantu menyiapkan meja makan. Kami selalu makan bersama Jumat malam, seperti tradisi keluarga Muslim di Indonesia. Berbagi cerita sambil menikmati buah tropis segar seperti mangga dan rambutan dari kebun kecil belakang rumah. Aku ceritakan hari itu pada mereka, tanpa detail rahasia, hanya tentang perpisahan dan sikap profesional. Fatimah, yang kuliah teknik informatika, bertanya, Bu, kenapa mereka tak hargai pengalaman ibu? Di kampus, dosen bilang perempuan seperti ibu adalah teladan. Aku tersenyum, mengingat bagaimana aku ajari mereka nilai istiqomah dan kerja keras. Ini pelajaran dari Allah, nak. Kita tak boleh dendam, tapi perjuangkan hak dengan bijak. Malam itu, kami sholat maghrib berjamaah di ruang keluarga. Ahmad memimpin sebagai imam. Suaranya tenang, seperti angin tropis, yang berhembus melalui jendela terbuka. Sabtu pagi, aku habiskan dengan keluarga di kampung halaman suami di Bogor, naik kereta api singkat. Di sana, di desa yang hijau dengan sawah dan pohon durian, kami ziarah ke makam orang tua, membaca Yasin bersama. Hidup di Pulau Jawa ini, dengan musim hujan yang deras dan panas yang lembab,
mengajarkanku ketangguhan. Seperti pohon bambu yang lentur tapi kuat, aku siap menghadapi badai karir ini. Besok Senin, hari baru dimulai, dan aku berdoa agar semuanya berjalan sesuai rencana Allah. Senin pagi tiba cerah dan jernih, meski awan tropis mulai menggumpal di langit Jakarta. Aku berpakaian hati-hati dalam setelan abu-abu baru. Busana kuat yang kubeli khusus untuk hari ini, lengkap dengan jilbab yang serasi agar tetap sopan sebagai muslimah. Mobil jemputan sistem presisi tiba tepat pukul 7.70 pagi untuk membawaku ke markas mereka di kawasan bisnis Kuningan, di mana aku akan mulai hari pertama sebagai kepala inovasi. Siaran pers sudah tayang pukul 7 pagi, beritahu Guntur padaku, saat aku menetap di kantor sudut baru dengan jendela dari lantai ke langit-langit. Buletin industri sudah mulai membahasnya. Tim komunikasi kami memantau reaksi. Pengumuman itu dirancang dengan presisi strategis. Sistem presisi memperoleh hak eksklusif atas algoritma pemrosesan revolusioner. Menyambut penciptanya Dr. Siti Aminah sebagai kepala inovasi. Itu merinci latar belakangku, menekankan peranku sebagai pencipta tunggal teknologi yang dipatenkan, dan menguraikan bagaimana sistem presisi akan mengintegrasikan algoritma itu ke produk generasi berikutnya. Yang terpenting, itu menyatakan jelas bahwa perusahaan manapun yang saat ini menggunakan teknologi itu harus bernegosiasi perjanjian lisensi dengan sistem presisi ke depannya. Pukul 9.15 pagi tepat, ponselku menyala dengan pesan teks pertama dari tim lamaku di teknologi maju. Kekacauan total di sini. Apa yang kau lakukan? Itu dari Miguel, pengembang utamaku. Kini kusadari namanya lebih tepat disebut Muhammad, sesuai adaptasi kami di lingkungan kerja yang multikultural. Aku tersenyum, mengetik balasan. Periksa email pribadimu. Keenam kalian punya tawaran menunggu. Sementara itu, 8 kilometer jauhnya di markas teknologi maju. Rapat eksekutif Senin pagi yang terjadwal sedang berubah dramatis. Menurut pembaruan langsung dari Muhammad sepanjang pagi, Victor tiba di kantor dan menemukan penasihat umum serta kepala keuangan perusahaan menunggu di pintunya. Keduanya pucat pasi. Pengumuman industri itu mendarat di kotak masuk mereka secara bersamaan, memicu alarm seketika. Pukul 9.10 pagi, apa yang seharusnya rapat rutin awal pekan berubah jadi sesi krisis darurat. Anggota lain menelepon dari jarak jauh. Tim hukum dengan panik meninjau kontrak kerjaku dan dokumentasi seputar pengembangan algoritma. Mereka menarik setiap file dengan namaku, lapor Muhammad. Seseorang baru saja mengangkut semua server dari divisi riset untuk dianalisis tim teknis. Aku bisa bayangkan adegan itu sempurna. Victor mondar-mandir di ruang rapat, menuntut penjelasan dari Maria dan Departemen Hukum. Saham sudah bereaksi terhadap berita. Investor benci ketidakpastian, dan pengumuman itu menciptakan banyak. Pukul 10.45 pagi, aku terima email dari Victor sendiri. Keputusasaan nyaris terpancar dari layar. Siti, tampak ada kesalahpahaman. Tolong hubungi saya secepatnya untuk diskusi. Aku teruskan ke tim hukum sistem presisi tanpa balas. Menjelang siang, industri bergaung dengan spekulasi. Saham teknologi maju turun 7% sejak pasar buka, sementara sistem presisi naik 12%. 3 jurnal teknologi berbeda meminta wawancara denganku tentang kudeta strategis yang mengguncang industri perangkat lunak akuntansi. Bagaimana perasaanmu? Tanya Guntur, mampir ke kantorku saat aku menetap. Divalidasi, jawabku jujur. 15 tahun menyaksikan orang lain ambil kredit atas karyaku. Dibilang harus bersyukur hanya punya kursi di meja. Dan sekarang, akhirnya, pengakuan. Asisten eksekutif baruku muncul di pintu. Dr. Siti, tim pengembangan siap untuk Anda di ruang rapat utama. Dan CEO Teknologi Maju sudah menelepon 4 kali dalam 1 jam terakhir. Tolong beritahu, dia aku rapat seharian, jawabku tenang. Tim hukum kami akan hubungi untuk diskusi opsi lisensi nanti minggu ini.
Saat berjalan ke rapat pertama sebagai kepala inovasi, ponselku bergetar dengan pembaruan lain dari Muhammad. Dewan baru panggil sesi darurat. Victor tampak seperti mau meledak. PS timku dan aku terima tawarannya. Kapan bisa mulai? Di Jakarta yang sibuk ini, Senin pagi selalu penuh energi. Dengan suara klakson ojek online dan pedagang asongan menjajakan sarapan halal, seperti bubur ayam atau lontong sayur. Tadi pagi, sebelum berangkat, aku salat subuh berjamaah dengan keluarga di rumah. Ahmad memimpin, suaranya pelan di tengah embun pagi tropis yang menyelimuti kampung kami. Ya Allah, lindungi istriku di hari baru ini, doanya, membuat hatiku hangat. Aisyah dan Fatimah, putri-putriku, ikut mendoakan. Semoga sukses, Bu. Ingat, ini rezeki dari Allah. Kami sarapan bersama roti bakar dengan selai kacang halal dan teh manis hangat. Berbagi cerita ringan tentang akhir pekan di Bogor kemarin, di mana kami panen durian segar dari kebun keluarga, nikmat tropis yang selalu mengingatkan pada karunia Allah di pulau ini. Di kantor sistem presisi, suasana berbeda. Ada musala luas dengan sajadah bersih, dan rapat dijadwalkan menghindari waktu salat. Guntur, sebagai pemimpin yang taat, bahkan mengajak karyawan untuk sholat zuhur berjamaah nanti. Ini kontras dengan teknologi maju, di mana aku sering sholat sendirian di sudut kantor, terganggu hiruk-pikuk. Di sini, nilai keluarga dan ibadah dijunjung, seperti gotong royong di kampung. Semua saling dukung, bukan saling sikut. Saat istirahat siang, aku makan bekal dari rumah, nasi uduk halal dengan ayam suwir dan sambal, sambil memandang pemandangan kota dari jendela. Hujan tropis mulai turun deras, membersihkan udara lembab, mengingatkanku pada musim hujan di Jawa, yang membawa berkah tapi juga banjir. Tapi hari ini, badai itu justru di hati para eksekutif teknologi maju. Aku berdoa dalam hati, ya Allah, jadikan ini pelajaran bagi mereka dan berkah bagi kami. Besok Selasa pagi, dampak penuh kepergianku akan jelas bagi semua di teknologi maju. Pada Selasa pagi, dampak penuh kepergianku telah menjadi jelas bagi semua di teknologi maju. Produk unggulan mereka, akuntan Sfera, bergantung sepenuhnya pada algoritmaku untuk memproses set data masif yang memberi keunggulan atas pesaing. Tanpa hak lisensi atas patenku, mereka menghadapi dua pilihan, sama-sama tak menyenangkan. Bernegosiasi dengan sistem presisi, atau membangun ulang teknologi inti dari nol. Proses yang akan memakan waktu bertahun-tahun dan jutaan rupiah biaya pengembangan. Victor sudah mengadakan rapat seluruh karyawan pukul 2 siang. Teks Muhammad padaku. Itu hari terakhirnya di teknologi maju. Ia dan anggota tim lamaku yang lain akan mulai di sistem presisi Senin depan. Rumor bilang mereka akan coba gugat kau. Aku teruskan pesannya ke departemen hukum kami, yang balas hampir seketika. Biar mereka coba. Dokumentasimu sempurna. Catatan pengembangan, cap waktu, penggunaan peralatan pribadi, semuanya jelas terbukti. Kami sudah siap untuk skenario ini. Sementara itu, aku menetap di peran baru dengan mudah luar biasa. Penghargaan yang kuterima di sistem presisi kontras tajam dengan tahun-tahun terakhirku di teknologi maju. Saat bicara di rapat, orang benar-benar mendengar. Ide-ideku tak direpak ulang oleh rekan pria dan disajikan sebagai milik mereka. Usia dan pengalamanku dilihat sebagai aset, bukan beban. Tim teknik sedang menerapkan penyempurnaan efisiensimu, beritahu Guntur padaku selama pengarahan sore. Pengujian awal tunjukkan peningkatan performa 51%, lebih baik dari proyeksi kami. Aku punya beberapa penyempurnaan yang tak pernah kubagi dengan teknologi maju, aku akui. Setelah tahu mereka rencanakan hilangkan posisiku, aku tak lihat alasan beri mereka kerja terbaikku. Kerugian mereka, keuntungan kami, balas Guntur dengan senyum puas. Ngomong dan ngomong, pertanyaan lisensi pertama datang pagi ini. Bukan dari teknologi maju dulu, mereka masih denial, tapi dari sistem alur data. Mereka khawatir terjebak di tengah pertarungan. Pukul 3.30 sore,
Muhammad kirim laporan detail tentang rapat seluruh karyawan Victor. CEO itu coba proyeksikan kepercayaan, meyakinkan staf bahwa teknologi maju akan pertahankan teknologi milik kami dengan gigih. Tapi kecemasan di ruangan nyata. Beberapa karyawan sudah perbarui profil LinkedIn, rasakan perusahaan goyah. Maria tampak seperti mau pingsan saat seseorang tanya langsung, apakah mereka gagal amankan paten, lapor Muhammad. Victor potong sesi tanya jawab pendek setelah itu. Pada Rabu, dampak industri semakin intens. 2 klien utama hubungi sistem presisi soal pindah dari akun Transfera, khawatir kemampuan teknologi maju jaga produk tanpa pencipta algoritma. Saham kami naik lagi 8%, sementara teknologi maju terus turun. Aku terima telepon dari Dewi di SDM, wanita sama yang sodorkan paket pesangonku ke meja beberapa hari lalu. Siti, ia mulai, suaranya profesional hati-hati. Aku telepon untuk diskusi, situasi dengan patenmu. Kami percaya ada kesalahpahaman soal hak kepemilikan. Aku tak pikir ada kesalahpahaman, jawabku tenang. Perjanjian kerjaku jelas nyatakan properti intelektual yang dikembangkan di waktu sendiri. Pakai sumber daya sendiri, tetap milikku. Dokumentasi paten konfirmasi tepat itu. Victor harap kau pertimbangkan datang diskusi, opsi. Segala diskusi harus lewat Departemen Hukum Sistem Presisi sekarang, responsku. Aku yakin mereka senang atur rapat untuk diskusi syarat lisensi. Diam di ujung sana bicara banyak. Akhirnya, Dewi mendesah. Aku sampaikan itu. Sore itu, aku pimpin presentasi formal pertama ke Dewan Direksi Sistem Presisi. Uraikan peta jalan teknologi dengan algoritmaku sebagai pusat. Saat berdiri percaya diri di ujung meja, bukan tersembunyi di belakang seperti di teknologi maju, aku tangkap anggukan setuju guntur. Di Jakarta yang hujan deras ini, Selasa pagi aku mulai hari dengan salat subuh di rumah. Ditemani Ahmad yang bangun lebih awal untuk mempersiapkan sarapan halal, bubur sumsum dengan santan segar, dan gula merah dari pasar tradisional. Bu, hari ini pasti sibuk. Ingat istirahat dan salat zuhur tepat waktu. Pesannya lembut, mencium keningku sebelum aku berangkat. Putri-putriku, Aisyah dan Fatimah, kirim pesan dukungan dari kampus. Semangat Bu, Allah beri kemudahan. Di perjalanan ke kantor dengan mobil jemputan, aku lewati jalanan basah setelah hujan malam. Aroma petrikor bercampur bau durian matang dari pedagang pinggir jalan. Nikmat tropis yang selalu mengingatkan pada desa asalku di Jawa Tengah, di mana keluarga besar berkumpul saat lebaran, berbagi opor ayam halal dan ketupat. Di sistem presisi, rapat pengarahan dengan guntur diselingi azan zuhur dari masjid dekat kawasan Kuningan. Kami jeda sejenak untuk sholat berjamaah di musala kantor, di mana karyawan perempuan seperti aku punya ruang terpisah yang nyaman, lengkap dengan air wudhu segar. Ini beda dengan teknologi maju, di mana ibadah sering terganggu deadline. Setelah sholat, kami lanjut diskusi sambil minum teh jahe hangat, bicara tentang bagaimana inovasi harus selaras dengan nilai Islam, seperti keadilan dan kejujuran. Di sini, kami anggap karyawan seperti keluarga. Tak ada diskriminasi usia atau gender, kata Guntur, mengingatkanku pada gotong royong di kampung, di mana tetangga saling bantu panen padi saat musim hujan reda. Rabu pagi, hujan tropis lagi mengguyur, membuat udara segar meski lembab. Aku terima telepon Dewi saat istirahat makan siang. Bekal dari rumah berupa nasi liwet, dengan ikan asin halal dan sambal terasi. Keluargaku selalu pastikan makanan halal. Bahkan Ahmad sering belanja di pasar muslim untuk bahan segar. Saat presentasi ke Dewan, aku rasakan dukungan dari keluarga seperti doa mereka. Ya Allah, beri ibu kekuatan. Di luar jendela, pohon-pohon kelapa bergoyang ditiup angin, mengingatkan pada pantai di Banten yang kami kunjungi liburan lalu. Berenang di air hangat sambil ingat karunia Allah. Dampak ini bukan balas dendam, tapi pelajaran tentang menghargai pencipta, seperti menghargai rezeki dari Yang Maha Kuasa.
pada Jumat, hanya seminggu setelah aku keluar dari Teknologi Maju untuk terakhir kali, perusahaan itu masuk mode krisis penuh. Saham mereka telah jatuh 23% dari bel pembukaan Senin, memicu panggilan khawatir dari investor utama. Analis industri menerbitkan artikel spekulatif dengan judul seperti "Bisakah teknologi maju bertahan dari krisis algoritma?" dan bagaimana satu kesalahan strategis bisa hancurkan raksasa teknologi. Melalui kontak industriku, aku tahu bahwa Victor akhirnya mengakui parahnya situasi ke dewan. Teknologi maju harus lisensi algoritmaku dari sistem presisi, mungkin dengan tarif mahal yang hancurkan margin laba mereka, atau bangun ulang akuntan Sfera sepenuhnya, tanpa gunakan teknologi yang tercakup patenku. Mereka mulai wawancara tim pengembangan baru, beritahu Muhammad padaku selama panggilan video Jumat kami, di mana kami diskusi transisinya ke sistem presisi. Victor klaim mereka bisa rekreasikan fungsionalitas dalam 6 bulan. Aku tak bisa tahan tawa. Algoritma asli butuh 3 tahun kusempurnakan. Itu pun dengan pengetahuan intim soal masalahnya. Tepat, setuju Muhammad. Tak ada yang percaya timeline itu, apalagi setelah timmu posting surat pengunduran diri secara serentak. Pembuangan pengetahuan masif. Sore itu, pengacara teknologi maju akhirnya hubungi sistem presisi untuk buka dialog soal pengaturan lisensi potensial. Tim hukum kami ikuti strategi yang kami kembangkan, balas dengan syarat yang teknis adil tapi strategis menyakitkan. 3 kali tarif lisensi industri standar, plus pengakuan publik atas peranku sebagai pencipta teknologi. Mereka akan lebih keberatan pengakuan daripada biaya. Prediksi Guntur saat kami tinjau respons di kantornya. Ego Victor tak izinkan ia akui dorong keluar orang yang ciptakan teknologi inti mereka. Maka mereka harus bangun ulang, jawabku, dan setiap hari mereka habiskan. Coba replikasi karyaku adalah hari lain. Kami perpanjang keunggulan di pasar. Senin berikutnya, 10 hari setelah pemecatanku yang tak hormat, aku pimpin rapat pertama dengan tim inovasi yang baru terbentuk, termasuk Muhammad dan 5 insinyur lain dari teknologi maju. Energi di ruangan seperti listrik saat kami petakan evolusi berikutnya algoritmaku. Begini seharusnya rapat pengembangan, komentar Anita, salah satu anggota tim lamaku. Di teknologi maju, kami habiskan separuh waktu jelaskan konsep dasar ke eksekutif yang tak mau dengar. Itu bedanya dihargai dan dilihat sebagai bisa diganti, jawabku. Di sini, keahlian kalian diakui. Saat kami tutup sesi produktif itu, asistenku muncul di pintu. Dr. Siti, ada perkembangan signifikan dengan teknologi maju. Dewan mereka baru umumkan perubahan kepemimpinan darurat. Victor Luhur mundur, efektif seketika. Berita menyebar cepat. Dalam hitungan jam, publikasi industri laporkan bahwa Dewan Teknologi Maju hilang kepercayaan pada kepemimpinan Victor. Ikuti kelalaian paten yang ancam produk unggulan perusahaan. Maria Susanti juga keluar, beserta kepala hukum yang gagal amankan paten dengan benar. Malam itu aku terima email tak terduga dari Ridwan Darmawan, CEO sementara teknologi maju yang baru ditunjuk. Berbeda dengan pesan putus asa Victor pekan lalu, ini langsung dan hormat. Dr. Siti, selamat atas posisi baru Anda. Aku dibawa masuk untuk bantu teknologi maju navigasi situasi saat ini. Aku ingin diskusi pengaturan lisensi adil untuk teknologi paten Anda. Kami siap akui kontribusi Anda secara publik dan buat perbaikan tepat atas kelalaian manajemen sebelumnya. Apakah Anda tersedia bertemu minggu depan? Aku teruskan email itu ke Guntur, tambah catatan sederhana. Fase 1 selesai. Balasannya cepat datang. Dieksekusi indah. Dewan rayakan kemenangan utama pertamamu untuk sistem presisi. Sepertinya teknologi maju akhirnya pelajari pelajaran mahal soal menghargai inovasi dan inovator. Di Jakarta yang lembab ini, Jumat sore aku pulang lebih awal untuk sholat Jumat di masjid kampung, bergabung dengan jamaah perempuan, sambil berdoa syukur atas perkembangan ini. Alhamdulillah, ya Allah,
Engkau beri keadilan, gumamku. Pulang, Ahmad sudah siapkan makan malam halal. Gulai kambing dengan nasi hangat. Masakan favorit keluarga yang ia pelajari dari ibunya di desa Jawa Barat. Kami makan bersama Aisyah dan Fatimah, berbagi cerita sambil menikmati buah salak segar dari pasar, nikmat tropis yang selalu ingatkan pada musim panen di kampung, di mana tetangga gotong royong bantu satu sama lain. Ahmad pegang tanganku. Bu, ini bukti kesabaran berbuah. Jangan lupa infak bagian dari royalti nanti untuk masjid atau yatim piatu. Aku angguk. Ingat nilai sedekah dalam Islam yang selalu kami ajarkan anak-anak. Malam itu, kami salat Isya berjamaah. Suara Ahmad memimpin seperti angin malam yang sejuk, membawa kedamaian setelah badai pekan ini. 3 bulan setelah kepergianku dari teknologi maju, aku duduk di panggung konferensi inovasi teknologi nasional di Jakarta Convention Center. Siap sampaikan pidato utama. Hadirin penuh pemimpin industri, jurnalis teknologi, dan pengembang muda. Banyak yang kini tahu ceritaku. Dan sekarang, dengan senang hati, perkenalkan pembicara utama kami. Umumkan panitia, Dr. Siti Aminah, Kepala Inovasi di Sistem Presisi, dan pencipta algoritma pemrosesan terdistribusi yang revolusionerkan penanganan data di berbagai industri. Tepuk tangan meriah saat aku dekati podium. Sungguh beda beberapa bulan bisa buat. Tahun lalu, aku hadiri konferensi sama sebagai bagian delegasi teknologi maju. Duduk di belakang sementara Victor sampaikan presentasi soal inovasi perusahaannya. Terima kasih, mulaku, pandang wajah-wajah penuh perhatian. Hari ini, aku ingin bicara soal kepemilikan inovasi dan pentingnya hargai kontribusi intelektual dengan benar, tak peduli dari mana asalnya. Presentasiku rinci aspek teknis algoritmaku, tapi juga sentuh isu lebih luas soal pengakuan dan hormat di sektor teknologi. Tanpa sebut teknologi maju langsung, aku tekankan pentingnya perusahaan lindungi inovator mereka daripada lihat sebagai sumber daya bisa ganti. Setelahnya, selama resepsi, beberapa insinyur perempuan muda dekati aku minta nasihat dan bimbingan. Salah satunya, baru 30 tahun, curhat, cerita Anda ubah cara saya dokumentasi kerja. Aku mulai catat detail proses pengembangan di waktu pribadi. Pintar, jawabku, inovasimu pantas dilindungi. Saat malam berakhir, aku periksa ponsel dan temukan peringatan berita industri. Teknologi maju akhirnya umumkan perjanjian lisensi dengan sistem presisi. Akui aku dengan nama sebagai pencipta algoritma. Saham mereka stabil, meski divaluasi jauh lebih rendah dari sebelum kepergianku. 1 tahun tepat setelah diberitahu untuk membersihkan mejaku, aku duduk di kantor luas di sistem presisi, meninjau laporan inovasi kuartalan. Di bawah kepemimpinanku, perusahaan telah rilis 3 produk terobosan berdasarkan algoritmaku, rebut pangsa pasar signifikan dari teknologi maju dan pesaing lain. Ketukan di pintu mengganggu analisisku. Itu Guntur memegang botol jus buah segar dan 2 gelas. Minuman halal tanpa alkohol, sesuai nilai kami sebagai muslim. Selamat ulang tahun, katanya, letakkan gelas di mejaku. Dewan minta aku sampaikan berita ini secara pribadi sebelum pengumuman publik. Sistem presisi secara resmi lampaui teknologi maju dalam valuasi pasar untuk pertama kalinya dalam sejarah perusahaan. Aku tersenyum, rasakan bukan kemenangan, tapi kepuasan tenang. Itulah yang terjadi saat menghargai inovasi dengan benar. Saat Guntur tuang jus mangga segar, buah tropis favorit dari pasar Jakarta, asistenku antar amplop ramping. Di dalamnya undangan berbicara di KTT Kepemimpinan Perempuan dalam Teknologi Tahunan. Topiknya, memiliki nilai intelektual sendiri. Bagaimana dokumentasi tepat ubah industri. Kau sudah jadi ikon, tahu? Komentar Guntur, perhatikan undangan itu. Cerita tentang eksekutif yang tak sadar apa yang dimiliki sampai hilang. Jadi kisah peringatan di ruang dewan korporat. Ridwan Darmawan, yang tetap sebagai CEO teknologi maju setelah krisis, telah terapkan perubahan besar dalam cara perusahaan akui dan beri penghargaan inovasi.
Kebijakan baru mereka soal perlindungan properti intelektual dan pengakuan pencipta dilaporkan tiru program yang kutetapkan di sistem presisi. Ini tak pernah soal balas dendam, kataku, angkat gelas dalam toast. Ini soal pengakuan, soal tunjukkan industri bahwa inovasi bukan anonim. Itu datang dari orang nyata yang pantas kredit nyata. Untuk pengakuan tepat, setuju Guntur. Sentuh gelasnya ke gelasku. Saat matahari sore tropis sorot melalui jendela kantorku, aku renungkan perjalananku. Di usia 56, aku akhirnya temukan apa yang luput sepanjang karir. Bukan hanya sukses, tapi pengakuan. Namaku kini permanen terikat pada algoritma yang ubah industri, tepat di mana seharusnya. Di Jakarta yang panas ini, 1 tahun lalu aku pulang dari pemecatan dengan hati campur aduk. Tapi kini semuanya berubah. Setiap pagi, aku mulai hari dengan salat subuh berjamaah bersama Ahmad di rumah kami di pinggiran Jakarta Selatan, di mana udara masih segar dengan aroma bunga melati dari taman kecil. Ahmad, suamiku yang setia, selalu siapkan sarapan halal. Nasi uduk dengan telur dadar dan tempe goreng. Makanan sederhana yang mengingatkan pada kampung halamannya di Bandung, di mana keluarga besar berkumpul saat Idul Fitri, berbagi rendang halal dan ketan serundeng. Putri-putriku, Aisyah dan Fatimah, kini lulus kuliah dan mulai karir mereka sendiri. Aisyah di bidang IT, Fatimah di pendidikan seperti ayahnya. Mereka sering datang makan malam, bawa buah tropis seperti rambutan atau durian dari pasar, dan kami diskusi soal nilai Islam dalam kerja. Bu, cerita ibu inspirasi kami. Kami sekarang dokumentasi setiap ide, seperti ibu ajarkan, kata Aisyah suatu malam, saat kami duduk di teras sambil dengar suara azan maghrib dari masjid kampung. Hidup di Pulau Jawa ini penuh berkah. Hujan tropis yang deras membersihkan udara, pohon kelapa yang bergoyang di angin, dan komunitas yang gotong royong. Di sistem presisi, aku terapkan nilai itu. Rapat tak pernah ganggu waktu salat, dan kami adakan buka puasa bersama saat Ramadan, berbagi kurma dan bubur kampiun di ruang istirahat. Guntur, sebagai pemimpin taat, dukung inisiatif itu, katanya. Ini bukan hanya bisnis, tapi amal jariah untuk karyawan seperti keluarga. Aku ingat bagaimana setahun lalu setelah pengumuman lisensi, aku mulai terima undangan bicara di berbagai forum. Di salah satu acara di Surabaya, aku bagikan nasihat pada perempuan muda. Ingat, saudari-saudari, sebagai muslimah, kita punya kekuatan dari Allah. Dokumentasikan karyamu, hargai diri, dan jangan takut perjuangkan hak, like jihad melawan ketidakadilan. Mereka tepuk tangan, dan beberapa dekati aku setelahnya, curhat soal diskriminasi di tempat kerja, mirip pengalamanku. Kini, di kantor ini, sambil minum jus mangga dingin, aku rasakan damai. Bukan karena teknologi maju kalah, tapi karena pelajaran tersebar. Perusahaan kini lebih hargai inovator, terutama perempuan berpengalaman. Ridwan bahkan kirim email pribadi bulan lalu, ucap terima kasih atas pelajaran berharga, yang buat perusahaan mereka lebih baik. Mereka kini punya program mentorship untuk perempuan muslim di teknologi. Terinspirasi ceritaku. Malam nanti, aku akan pulang dan sholat maghrib berjamaah dengan keluarga, lalu makan malam halal bersama. Mungkin sate ayam dengan lontong, masakan Ahmad yang selalu lezat. Kami akan bicara soal rencana liburan ke pantai di Bali. Bukan untuk hedon, tapi ziarah dan renungkan ciptaan Allah di pulau tropis itu. Hidup ini ujian, tapi dengan sabar dan doa, Allah beri jalan. Ceritaku bukti itu. Dari pemecatan jadi teladan, dari diabaikan jadi diakui. Alhamdulillah.